Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Ika Wahyuni dengan NIM 1016001251401. Halo rekan-rekan semua, halo Ibu Lili. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu contoh produk yang perdagangannya diintervensi oleh pemerintah Indonesia, yaitu nikel, khususnya melalui kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bentuk intervensi tersebut, alasan pemerintah melakukan kebijakan ini, serta apakah terdapat kepentingan mendesak di balik kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Langsung saja. Latar belakang kenapa saya memilih nikel karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel merupakan bahan baku penting yang digunakan dalam berbagai industri seperti stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Karena perannya yang sangat penting dalam industri global, perdagangan nikel menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah kita. Bentuk intervensi pemerintah, sejak Januari 2020, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah. Artinya, perusahaan tambang tidak lagi diperbolehkan mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah ke luar negeri. Namun sebaliknya, nikel tersebut harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri, misalnya melalui smelter. Kebijakan ini merupakan bagian dari program hilirisasi industri, yaitu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia. Untuk alasan ekonominya, mengapa pemerintah melakukan hal tersebut? Karena jika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, maka keuntungan terbesar biasanya diperoleh oleh negara lain yang mengolahnya menjadi produk industri. Dengan adanya kebijakan hilirisasi, pemerintah berharap proses pengolahan dapat dilakukan di dalam negeri sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor, membuka lapangan pekerjaan, serta menarik investasi asing. Menurut laporan Reuters dan BBC News, kebijakan hilirisasi nikel berhasil menarik investasi besar untuk pembangunan smelter dan industri baterai kendaraan listrik Indonesia. Jadi intinya untuk menjadikan nikel sebagai nilai tambah ekonomi yang menghasilkan untuk Indonesia. Begitu ya teman-teman. Alasan lainnya adalah untuk memanfaatkan peluang dari perkembangan industri kendaraan listrik. Saat ini, dunia sedang menuju transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik. Baterai kendaraan listrik membutuhkan nikel sebagai salah satu bahan utama. Karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, pemerintah melihat peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari rantai pasok produksi global. Selain alasan ekonomi, terdapat juga kepentingan mendesak di balik kebijakan ini. Berikut sumber berita yang kredibel juga sudah saya sertakan. Apabila rekan-rekan ingin mengeceknya, silahkan klik saja linknya atau tinggal copy paste. Menurut laporan CNBC Indonesia tahun 2025, Indonesia saat ini menyumbang lebih dari 50% pasokan nikel dunia. Namun, peningkatan produksi yang sangat cepat menyebabkan kelebihan pasokan atau oversupply, sehingga harga nikel global mengalami penurunan. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia juga meminta pemerintah untuk mengendalikan produksi agar industri nikel tetap stabil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara produksi, permintaan global, dan stabilitas harga.
Sebagai kesimpulan, nikel merupakan salah satu contoh produk yang perdagangannya diintervensi oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah industri, memanfaatkan peluang dan perkembangan kendaraan listrik, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Selain itu, intervensi ini juga bertujuan menjaga stabilitas industri nikel Indonesia di tengah dinamika pasar internasional. Itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.